pajak itu yang paling adil kan PPh. Tapi yang di otak-atik lebih banyak itu adalah PPN. Padahal PPN itu kan pajak paling tidak adil ya. Karena semua orang akan menerima dampaknya itu sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Menaikkan PPN menjadi 12% gitu. Coba dilihat dulu, kelas menengah itu mereka bebannya terlalu banyak. Ini sudah menurut saya itu darurat loh Mas. Dengan keterbatasan ruang fiskal, dengan keterbatasan ruang moneter, mau nggak mau, kita harus lebih cari solusi untuk mendatangkan modal dari luar. Tapi di mana? Untuk siapa? Kapan? Jadi betul investasi masuk. Tapi kenapa nggak create job? Kalau melihat banyak negara itu kan mereka betul-betul turun pemerintahnya itu. Wah kita kan regulator. Enggak. Di negara lain nggak begitu kok. Itu what-nya kan, tapi how-nya gimana? Yang harus dilakukan pemerintah itu 8% tuh nggak mustahil. Setuju. Sebagai analis seperti kita, itu kita salah boleh, tapi bohong tidak. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Ibu Henry Saparini selaku founder dari CORE atau Center of Reforms on Economics. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Terima kasih undangannya. Monggo, diceritain Bu, J. masa kecil Ibu terus sampai sekolah di UGM dan di Jepang, itu gimana tuh? Kalau ditanya saya itu masa kecil atau aslinya dari mana? Ibu saya dari Jogja, dari Kota Gede. Bapak saya dari Kebumen. Kebumen itu kabupaten yang sampai hari ini termiskin di Jawa Tengah. Nah, jadi bapak saya pedagang, ibu saya juga pedagang. Dan dengan kebiasaan di kami itu kalau sudah lulus SMP, kita pindah ke Jogja. Jadi semua kakak beradik itu sekolahnya SMA sudah di Jogja dan kuliah sudah tidak di daerah lagi. Waktu itu tentu saja dengan 10 anak bisa dibayangkan. Ibu nomor berapa? Saya nomor 6. Jadi kita untuk membiayai kuliah 10 orang saja itu luar biasa. Dan pada saat saya kuliah bapak saya meninggal. Nah, jadi itu mungkin yang membuat kita kemudian yang besar dengan yang kecil ya biasa kan kita kakak beradik untuk saling mensupport. Dan saya mengikuti kakak-kakak juga SMA sudah di Jogja. Dan tentu saja untuk melanjutkan sekolah waktu itu sebenarnya kita tidak harus di Jogja ya. Karena kakak-kakak banyak yang di Bandung, ada juga yang di Semarang ya. Tapi intinya hanya 2. Jadi dokter atau jadi insinyur. Tapi kalau tahun 80-an kan wajar kan. Orang tua itu bapaknya jadi pedagang. Jadi kepengennya kamu jadi priai lah gitu kan. Jadi pegawai. Jadi dokter atau jadi insinyur. Nah kebetulan saya juga kepengen jadi insinyur Mas. Cuman saya maunya di universitas tertentu, jurusan tertentu. Dan saya tidak bisa masuk. Akhirnya saya memilih udahlah di ekonomi saja. Gitu. Karena kalau saya jadi insinyur di kampus yang saya tidak minati, saya nggak jadi. Jadi akhirnya saya mengambil pilihan kedua karena zaman dulu tuh kita bisa daftar 2. IPA dan IPS. Dan saya daftar dua-duanya. IPS apa ya kira-kira ya, karena kita jurusan IPA ya. Ya kira-kira yang paling diminati orang lah, itu adalah ekonomi Mas. Nah jadi kalau ditanya, kepingin jadi ekonom, wah dulu ekonomi aja nggak ngerti. Jadi saya pun ditanya bapak, kamu kalau kuliah ekonomi besok jadi apa gitu. Jadi ya tapi itulah perjalanan sehingga saya tidak lagi mencoba untuk mengejar mimpi saya untuk menjadi insinyur. Saya selesaikan itu di Gajah Mada. Ya alhamdulillah bisa selesai semua bersepuluh. Terus langsung kerja atau langsung nerusin? Saya kan harus bekerja pasti kan karena masih ada adik-adik.
Jadi saya bekerja di Jakarta waktu itu di perusahaan swasta konsultan. Siap. Tapi sejak kuliah saya itu hanya kepingin jadi peneliti, Mas. Dan saya kepingin sekolah, hanya itu. Saya tidak ngerti karena orang tua saya pasti tidak mungkin untuk menyekolahkan lebih tinggi. Tapi mimpi saya hanya itu. Sehingga pada saat saya ditawari oleh dekan untuk bisa mendaftar di Kementerian Keuangan, saya mendaftar di situ. Jadi saya sempat 5 tahun di Kementerian Keuangan, tapi bukan struktural. Jadi ada think tank namanya CPIS, Center for Policy and Implementation Studies. Saya di situ 5 tahun. Jadi saya sangat menikmati karena kita melakukan research dan kemudian kita mendiskusikan dengan kementerian terkait. Jadi salah satunya misalnya kita itu kan luar biasa untuk malaria. Jadi kita melihat dari berbagai aspek di lapangan, kemudian mendiskusikan di kementerian dan itu diimplementasikan. Itu menurut saya itu yang terbaik ya waktu itu, karena itu Kementerian Keuangan kerjasama dengan Harvard Institute. Jadi setelah itu ada perubahan dan kayaknya kita diminta untuk menjadi akademisi saja. Jadi research itu hanya ada di self aja lah. Nah kita tidak terlalu tertarik sehingga waktu itu di situ saya ketemu dengan Pak Rizal Ramli, almarhum. Saya kenal beliau dan kemudian mendirikan Econit. Jadi saya dengan Pak Rizal Ramli itu cukup lama, Mas. Masya Allah. Jadi sejak tahun 94 sampai saya mendirikan KOR. Saya izin untuk mendirikan KOR Indonesia ini. Tahun berapa itu KOR? KOR Indonesia saya mundur 2012 dan saya launching KOR Indonesia 2013. Oke. Nah jadi saya sampaikan Pak Rizal, rasanya sudah saatnya saya mencoba untuk mengembangkan lembaga sehingga semakin banyak lembaga yang bicara tentang kebijakan publik dan saya kepingin dengan model saya. Jadi karena bagi saya kolaborasi itu penting. Jadi saya kepingin memiliki lembaga yang bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mengusulkan sesuatu. Nah ini yang sekarang saya coba untuk bangun. Ibu sempat ke Jepang juga kan? Ya betul. Jadi itu sebelum KOR dilahirkan? Oh sebelum, jadi saya masih di Econit. Jadi tahun 96. Kemudian teman-teman bilang nggak bisa kalau kamu nggak sekolah. Karena apapun think tank butuh kamu pendidikan lebih tinggi. Nah waktu itu kan kita baru struggle ya bikin lembaga baru. Akhirnya kita pilih mau ke Amerika atau ke Jepang. Karena saya udah punya anak 2, akhirnya sudahlah saya pilih Jepang, Mas. Jadi itulah saya kemudian diskusi dengan representatif direkturnya Bank Dunia, terus kemudian direkomendasikan untuk ke Jepang itu. Jadi untuk mengambil master waktu itu. Jadi sebenarnya programnya itu hanya master dan untuk untuk middle career gitu. Nah, cuman setelah selesai saya ditawari untuk melanjutkan S3. Jadi saya pikir mungkin nggak perlu pindah negara ya udahlah karena udah punya 2 anak juga gitu. Nah, jadi akhirnya saya selesaikan PhD saya di Tsukuba University. Ya. Dalam topik apa? Nah, saya ngambilnya itu di political economy, tetapi major saya di industri. Nah, jadi master saya lebih bicara tentang UKM, Mas. Jadi menarik karena waktu itu pas krisis. Jadi saya sempat bikin komparatif studinya itu Indonesia dan Korea Selatan. Oke. Jadi kebetulan waktu itu kan sama-sama krisis ya, 98. Jadi saya bisa melihat apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mendorong UKM-nya sebelum krisis. Dan kemudian apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan selama krisis. Wah ternyata memang beda banget. Apa yang signifikan sebagai perbedaan? Gini, jadi untuk dari sisi pembelaan terhadap UKM. Jadi mereka itu kepinginnya UKM itu harus menjadi UKM yang kompetitif. Dan punya bisnis linkage dengan industri besar. Nah jadi mereka semacam didesain kan. Dan ada seperti di Indonesia kan kita banyak kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap kementerian terhadap UKM. Tapi mereka tidak punya desain bersama. Nah, di Korea Selatan mereka punya desain bersama, Mas. Jadi siapa mengerjakan apa?
Ya. Walaupun lembaganya banyak. Jadi ada anak muda yang mereka punya ideas untuk membuat satu produk. Ini ada lembaga yang akan membantu menerjemahkan ide tadi. Setelah itu jadi, kemudian dibantu untuk membuat FS-nya. Nah, setelah ini memang visible, dia dibawa untuk lembaga penjaminnya. Jadi bank tetap yang akan membiayai, tidak charity. Ya, di kita kan banyak sekali ya dana bergulir. Tidak dengan charity, tapi dana pemerintah itu sebagai penjamin bahwa usaha ini tadi yang visible akan dibantu dan yang menjamin adalah pemerintah. Setelah itu ada lembaga lain untuk membantu mereka marketing. Jadi luar biasa. Jadi bisa dibayangkan kalau UKM di mereka, memang mereka banyak caibol ya. Tetapi mereka banyak UKM yang produknya itu memang sangat kompetitif. Gitu. Karena dari sisi quality ya. Kemudian dari sisi desain, dari sisi dukungan teknologi itu memang mereka ada. Nah, waktu itu lembaga juga saya coba potret ya. Kalau di Indonesia itu kan kita pakai kementerian ya, koperasi dan UKM ya. Kalau di mereka kan bukan SMBC. Jadi mereka lembaga yang gabungan antara swasta dan pemerintah. Sehingga mereka jauh lebih fleksibel dalam membantu UKM. Nah, kalau di sini otomatis kan pendekatannya birokrasi, Mas. Apalagi kemudian menjadi menteri negara. Kalau menteri negara itu mereka tidak punya kaki tangan di daerah. Nah, jadi bagaimana UKM itu akan didampingi pada saat pendekatannya adalah birokrasi. Dan yang kedua, tidak ada tempat yang mereka dengan mudah untuk bertanya. Nah, waktu itu kebetulan pulang dari sekolah karena Pak Rizal jadi menteri, saya perlu untuk running perusahaan. Saya kemudian membantu di Kementerian UKM. Mas. Jadi saya bilang yang waktu itu masih Bu Megawati. Saya sampaikan sebaiknya kita membuat lembaga sebagaimana yang ada di Korea, yang ada di Jepang, yang ada di Singapura, semua kayak begitu. Tidak secara birokrasi. Nah itu tapi belum kejadian. Kan waktu itu terus Bu Mega sudah selesai dan lembaga itu belum dibuat. Tapi saya rasa kalau pendekatan kita untuk bisnis kita dekati dengan birokrasi, itu nggak akan ketemu. Jadi nggak akan ketemu itu. Jadi seperti sekarang akhirnya UKM itu lebih seperti charity. Nah, beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan waktu di Cairns, kita ditugaskan untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN. Nah, ternyata kalau di Vietnam untuk membantu UKM itu beda lagi, Mas. Jadi pada saat mereka masih mikro, mereka tidak di bawah kementerian atau lembaga yang membangun UKM, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka masih ini nursery, kemudian dibuat pokoknya charity lah pendekatannya. Begitu dia naik, mereka akan dipindahkan yang mengelola. Nah, mereka ada by name by address yang sesungguhnya. Jadi artinya kalau ada UKM saya, maka saya harus naik kelas. Kalau sekarang saya bintang 1, maka dalam waktu 1-2 tahun sesuai dengan program, saya harus naik kelas menjadi bintang 2. Setelah itu sampai bintang 5. Bintang 5 itu artinya apapun, mau barang, mau makanan, dia sudah halal. Bintang 4 itu dia layak ekspor. Nah jadi artinya kalau di kita itu kan banyak yang dibantu itu terus menerus, Mas. Gitu kan. Jadi anggaran pemerintah banyak untuk membantu UKM, tapi tidak pernah menaikkan kelas mereka. Nah jadi saya rasa mungkin banyak salah satu yang saya bayangkan Core Indonesia itu menawarkan sebuah perubahan gitu ya, mereform, termasuk di dalam membangun UKM itu juga kita perlu dengan jujur untuk mereform kebijakan itu. Jadi kita tidak perlu bicara kemarin siapa yang salah, tapi faktanya tidak ada negara yang melakukan itu. Konsep penggabungan antara swasta dengan pemerintah ini udah pernah disuarakan lagi? Sudah. Tapi kan kita tidak mudah ya, karena di kita ini seolah-olah kalau udah ada undang-undang tentang lembaga, itu bukan sesuatu yang dengan mudah dirubah, gitu Mas. Jadi mestinya kan itu harusnya kan cukup fleksibel ya, cukup dynamic gitu untuk sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu. Nah ini kira-kira kan kita membutuhkan yang seperti itu. Nah
perlu keberanian sebenarnya dari pemerintah untuk merubah dari yang kebiasaan, misalnya kebiasaan yang sekarang ini kan Menko gitu kan Mas. Menko yang kita miliki ini kenapa nggak efisien ya? Sehingga beberapa bilang hilangkan aja lah. Kalau menurut saya perlu Menko, tapi kita bukan seperti yang sekarang ya. Menko perekonomian, Menko kesejahteraan, kemudian maritim gitu, investasi. Siap. Menurut saya yang penting itu adalah Menko untuk sesuatu yang menjadi priority dari pemerintah yang sekarang ini. Kalau memang prioritinya itu adalah mau betul-betul pertanian, maka Menko Pertanian yang dia bisa lintas KL. Kalau sekarang Menko Perekonomian itu ya dia di bawahnya itu adalah urusan yang Kementerian Teknis Ekonomi. Menko Perekonomian kan begitu. Yep. Tapi nanti kalau kita mau bicara pendidikan, kita harus ke Kementerian Kesejahteraan kan. Nah, kalau kita mau bikin link and match, mau membangun industri, yang sini butuh apa, yang di sini butuh apa, semakin sulit kita bikin koordinasi. Karena di kita ini koordinasinya kan antar Menko. Yep. Nah, padahal Menko itu mestinya dia bisa minta kemanapun untuk bisa mendukung programnya ini. Nah, jadi saya rasa kemauan untuk melakukan reform, untuk jujur bahwa ada yang salah nih dengan kita. Kenapa ekonomi kita seperti ini? Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit sih, karena kita bandingkan dengan negara lain juga bisa gitu. Saya mau balik ke konsep penggabungan swasta dan pemerintah dalam satu rumah. Seberapa penting itu untuk kepentingan bukan hanya pemupukan eksistensi mikro, kecil dan menengah, tapi untuk yang tadi Ibu sampaikan, untuk mereka bisa naik kelas secara berkesinambungan, terus dengan pengawalan, syukur-syukur pemupukan. Sepenting apa itu penggabungan swasta dan pemerintah dalam satu rumah? Sebenarnya beberapa hal yang kenapa itu menjadi penting. Pertama, tentu dari perencanaan. Karena perencanaan itu yang akan menentukan priority, gitu kan. Misalnya kita kalau pemerintah itu yang mau diprioritaskan apa sih? Karena sebenarnya kalau pemerintah bilang bahwa besok 5 tahun lagi sektornya adalah ini, maka sektor swasta akan masuk ke sektor itu. Karena apa? Pasti akan banyak kemudahan di sektor itu. Dan pebisnis pasti akan memanfaatkan berbagai kemudahan-kemudahan yang dilakukan. Saya rasa itu dilakukan di banyak negara seperti itu. Tapi seperti di Vietnam malah justru sangat dinamis. Dibuka kemudian ditutup, ditutup. Mungkin kita tidak bisa seperti itu. Tapi itulah yang harus dilakukan. Kemudian kita akan melakukan sesuatu, kita perlu detail. Yang melakukan itu adalah swasta. Pemerintah itu hanya membuat kebijakan yang diperlukan swasta. Tapi sekarang kan sering sekali justru swasta yang harus mengikuti kebijakan pemerintah, Mas. Menurut saya ini mungkin perlu ada perubahan ya. Jadi diskusi saya waktu ada satu conference di China, waktu itu krisis 2008-2009. Waktu itu China itu membuat sebuah kebijakan yang menurut saya luar biasa. Jadi mendorong ekspor untuk tidak ada krisis di dalam negeri. Jadi diminta untuk produksi dan diekspor ke Asia, terutama ASEAN. Pemerintah akan membantu pendanaannya. Jadi importir, kita ini sebagai importir tidak perlu membayar dulu. Yang membayar adalah bank eksimnya China. Menurut saya itu luar biasa, Mas. Karena itu akan menyatukan antara strategi dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi dengan para pebisnis yang mereka juga bisa kemudian bertahan dengan kebijakan tadi. Nah, saya tanya, kenapa bisa muncul kebijakan seperti itu? Kamu dari government atau bukan? Oh, bukan, saya akademisi, saya kata. Kami bekerja bersama-sama 100 jam per minggu. Artinya, untuk sampai pada kebijakan yang seperti itu, hand in hand, gitu kan. Jadi, ini kan bukan, wah nanti swasta bisa dapat ini dong, kita buat kebijakan ini aja. Rasa-rasanya di kita itu masih ada seperti itu. Jadi kayak yang, wah ntar dulu, swasta ntar dulu dong. Ini kan kita, jadi apa yang sedang dijaga? Sementara negara lain itu mereka betul-betul melakukan sesuatu yang luar biasa untuk bisa dua-duanya itu bisa kejadian. Waktu COVID,
Saya bikin program dialog Core Economic Talk dengan para dubes, Mas. Salah satunya saya diskusi dengan dubes Vietnam dan beberapa pengusaha yang di sana. Saya tanya, bagaimana kegiatan ekonomi di sana selama COVID? Kita tetap jalan. Pelabuhan tetap ramai. Loh, kenapa begitu? Kan ini COVID. Oh, bukan begitu, Bu. Jadi di Vietnam itu dipilih mana sektor yang memang masih prospektif. Yang masih ada marketnya di dalam maupun di luar negeri, sehingga dia harus berproduksi. Setelah itu, pemerintah menjaga dengan protokol yang sangat ketat. Industri-industri itu tetap bergerak, tetapi ini kan jadi bisa bergerak ekonomi, Mas. Jadi menurut saya, ya memang kenapa tadi bicara tidak hanya untuk lembaga menjadi satu, bukan. Tapi bekerja bersama untuk kepentingan yang satu tadi, untuk menggerakkan ekonomi, kok dilakukan banyak negara ya. Saya bicara dengan duta besar kita di Turki. Prioritas Turki itu adalah sektor pariwisata. Sehingga untuk menggerakkan ekonomi selama COVID, itu adalah pariwisata. Tentu karena dia diuntungkan dekat dengan Eropa dan sebagainya ya Mas ya. Akhirnya dia membuat rumah sakit COVID khusus untuk turis. Nah, itu menurut saya pemerintah mendatangi negara-negara untuk tetap berwisata di Turki dengan ini loh, seperangkat kebijakan sudah kita siapkan untuk mengantisipasi. Walaupun akhirnya orang kena COVID di Turki, berobatnya di Indonesia juga kan. Karena pulang-pulang seminggu mereka masuk di sini. Jadi dia nggak akan ada anggaran untuk menyelesaikan masalah si orang-orang yang kena COVID itu. Tapi maksud saya, kreativitas di dalam menciptakan kebijakan itu menjadi kunci. Jadi kalau kita tidak mau melihat apa masalahnya dan apa yang kita miliki, tidak akan muncul inovasi-inovasi, Mas. Berkali-kali saya sampaikan misalnya nih Mas ya. Paket sembako. Paket sembako itu udah puluhan tahun loh Mas ada. Orang miskin diberikan paket sembako. Isinya ya tentu saja sembako tadi. Yang jumlahnya itu 18,8 juta. Saya bilang, kenapa tidak didesentralisasikan Mas? Jangan diurusin satu kementerian sosial. Karena apa? Gampang dikorupsi dan nyatanya berkali-kali dikorupsi. Karena dengan sekian juta yang bisa memenuhi kebutuhan pasti hanya pelaku besar. Tapi pada saat kita desentralisasikan pada level kabupaten dan wajib isinya paket sembako itu adalah pangan lokal atau sembako lokal, ini akan menggerakkan ekonomi. Nilainya lebih dari 50 triliun. Kalau ini jaminan apa bahwasanya kalau itu desentralisasi tidak akan kejadian seperti kalau itu dilakukan secara sentralistis? Tentu kita sekarang ini sudah ada teknologi. Ya, kita kan bisa menggunakan teknologi itu untuk menjamin bahwa memang produk-produk itu dari situ dan yang penerimanya itu kan kita dengan teknologi udah bisa. Seperti sekarang bansos juga sudah menggunakan transfernya itu kan sudah pakai teknologi. Jadi salah sasarannya itu kan sekarang sudah sangat kecil. Nah, tapi itu kan benefitnya baru satu. Jadi tidak salah sasaran lagi. Tapi yang saya pikirkan adalah ini bisa menggerakkan ekonomi gitu. Jadi kalau sentralistik tadi itu memang betul tepat sasaran, tapi tidak mendorong ekonomi di lokal itu bisa berjalan. Jadi sama dengan saya ditanya Pak Prabowo waktu itu pertama tentang makan, waktu itu namanya masih makan siang gratis ya. Gimana dengan makan siang gratis? Saya jawab, apapun Pak, Indonesia itu butuh driver. Yang penting adalah desain kebijakan itu seperti apa. Kalau kita mau bicara dengan makan, sekarang namanya makan bergizi gratis, artinya kita akan ada lebih dari 300 triliun per tahun. Yang itu akan menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Jadi bukan sekedar kita memberikan makan bergizi gratis agar anak-anak gizinya lebih bagus, tidak stunting. Itu saja. Dengan anggaran yang sama, kita akan mendorong sisi hulunya. Gitu. Jadi pastikan bahwa yang diproduksi oleh kelompok-kelompok ini adalah produk-produk yang memang diproduksi oleh UKM. Jadi ini akan ada local supply chains yang akan bergerak di setiap daerah. Bayangan saya kalau itu ada di setiap kabupaten luar biasa.
Ya. Nah jadi drivernya itu boleh apa saja karena Indonesia itu kosong. Maksudnya tuh kita bisa memulai dari apapun untuk bisa menggerakkan ekonomi. Bu, balik ke ide Ya. yang Ibu kedepankan tadi untuk menjembatani antara yang sangat kecil atau kecil dengan yang besar. Itu gimana sih ilustrasinya? Ya. Jadi apakah bisa dilakukan lewat lembaga yang tadi yang diisikan oleh swasta dan pemerintah untuk membantu fasilitasi atau mungkin ada hal lain yang harus dipertimbangkan? Menurut saya tidak satu model, Mas kita. Jadi kita mau buat linkage antara industri besar dengan industri kecil, depend on sektor. Karena tidak bisa ada strategi yang sama antara industri makanan, minuman tadi dengan industri elektronik misalnya. Tentu yang harus kita buat sangat beda strateginya. Kalau ini hanya untuk industri makanan minuman, kita bisa membuat mulai dari hulunya tadi, mendorong ada produk-produk yang bisa diserap oleh industri manufakturnya. Jadi fiskal harus bergerak, tidak harus statis. Jadi kan kita memang memberikan insentif fiskal. Tapi boleh dong insentif fiskalnya itu diberikan kepada industri-industri manufaktur yang menyerap produksi dari UKM. Caranya bagaimana biar dia itu sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan? Kan bisa. Kita ada kampus, ada banyak lembaga pemasti dan sebagainya, itu kan banyak. Tapi kalau industri-industri seperti tadi misalnya elektronik atau otomotif, tentu kita agak lebih sophisticated ininya kebijakannya dan perlu waktu, perlu ada strategi untuk melakukan itu. Tapi ini yang harus dilakukan karena di Indonesia itu sekarang linkage-nya itu 18%, Mas. Jadi industri besar jalan sendiri, bahan bakunya ya dia cari sendiri impor. Yang kecil itu juga bahan bakunya juga impor. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia saja, itu mereka di atas 40%, 50%. Bahkan ada yang 60%. Nah jadi linkage tadi, di kita pernah ada tuh tahun 90-an, bapak anak angkat. Tapi itu bukan untuk linkage bisnis. 40% dalam arti 40% dari yang kecil itu nyambung dengan yang besar. Betul. Jadi kalau kita cuma 18%. 18%. Jadi itu yang membuat industri kita itu tidak bergerak bersama. Bayangkan kalau di Jepang itu kan satu industri otomotif, supportingnya ribuan. Jadi apa yang terjadi ekspansi di industri besarnya, industri kecilnya akan ngikut. Gitu. Karena memang dibangun itu linkage tadi. Nah sekarang kalau kita punya banyak industri-industri besar di kita, bagaimana cara kita mau membangun? Kan tidak bisa dengan persyaratan. Kalau mau melakukan ini syaratnya harus menggandeng UKM, nggak bisa. Karena kita harus menyiapkan UKM yang mana. Gitu. Makanya agak aneh juga di kita. Karena itu sekarang kan kalau kita lihat masih di BKPM itu menjadi prasyarat adalah harus menggait UKM. Tapi di mana UKM kita? Wong tidak ada UKM yang siap seperti itu. Jadi ini memang harus dibangun. Misalnya ada investasi yang masuk. Pasti di situ ada informasi kapan akan mulai beroperasi, apa saja yang diperlukan. Kalau di kita pertumbuhan industri makanan minuman kan luar biasa. Kapan dia butuh tepung, kapan dia butuh bawang merah, itu pasti ada. Nah, kalau ini diinformasikan menjadi linkage bisnis dengan usaha-usaha menengah, itu kan akan ada gerakan. Tapi ini kan ada tidak nyambung nih informasi tadi. Jadi betul investasi masuk. Tapi kenapa nggak create job? Padahal kalau ini diinformasikan, ini kan pemerintah yang harus proaktif untuk membuat ini ada kaitan-kaitan, ada linkage-linkage di antara itu. Kalau menggunakan alur pikir seperti ini, kalau kita lihat jumlah pekerja di mikro UMKM, itu kan kurang lebih 125 jutaan. Kalau yang non mikro UMKM itu anggaplah 5 jutaan, total 130 juta kan. Tapi jumlah orang dewasa itu kan di atas itu kan. Sejauh mana Bu, kalau ini dioptimalkan, linkage, anggaplah dari 18% bisa naik ke 40%, sejauh mana pembuahan lapangan kerja itu bisa lebih banyak lagi? Apakah itu angkanya bisa naik dari 125 juta
ke 140 juta, ke 150 juta. Ini kan ujung-ujungnya kan lapangan kerja ini penting sekali kan? Betul. Iya kan? Iya. Nah, gimana tuh? Ya, jadi apa yang kita diskusikan tadi kan sebenarnya intinya itu bagaimana kita create job kan, gitu kan? Karena itu yang masalah utama kita. Makanya tadi kita harus bergerak di mana-mana memproduksi sesuatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk itu bisa betul-betul meng-create lapangan pekerjaan. Sekarang misalnya gini, Mas. Petani yang tidak berpendidikan itu mereka bisa menanam cabai kan. Tidak usah diajari, tidak usah dikasih modal, dia bisa memproduksi cabai. Yang jadi masalah adalah off-taker dari cabai itu tidak ada. Off-takernya itu bisa end user kan, seger langsung. Tapi kan semestinya off-takernya itu bisa industri kecil yang ada di daerah sekitaran itu. Nah, jadi kalau itu dibangun, saya yakin itu create job. Jadi create jobnya itu harus kita lihat sebenarnya kita bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan karakteristik yang mau bekerja. Jadi kalau memang mereka pendidikannya memang SD, tadi mungkin petani SD, SMP ya. Seperti bapak saya petani juga SD aja. Tapi kan dia juga bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau yang penting kamu memproduksi ini. Kita yang akan menyiapkan industrinya untuk menjadi barang-barang. Dan nanti kita carikan marketnya. Sekarang udah zaman digital, kita bisa menjual dimanapun. Jadi saya agak malu. Waktu saya pernah diskusi dengan buyer dari Eropa, saya bilang cobalah kamu investasi untuk hilirisasi, memproduksi sesuatu biar kita bisa create job lah di Indonesia. Apa misalnya? Mangga gitu. Saya jawab mangga ya, karena menurut saya mangga itu kan kita luar biasa. Terus satu aja pertanyaan saya, adakah Indonesia memproduksi jam dari mangga? Kita nggak punya, selain kita menjual itu segar atau mungkin sekarang dibuat jus lah, tapi kan beberapa. Nah, jadi yang seperti itu investor pun ada sebenarnya, tapi mereka mau bertanya kemana? Apakah itu di Kementerian Pertanian? Apa itu di Kementerian Perindustrian? Kok saya tanya di sana enggak? Di pertanian juga tidak, gitu lah. Jadi jangan-jangan kita perlu lembaga tadi itu. Ini mungkin banyak filantropis yang di situ, mungkin orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu ya, seperti Mas Gita gitu, bisa menjadikan apa sih yang bisa kita bantu, masuk kayak gitu nggak bisa. Nah itu menurut saya kalau satu saja itu baru mangga. Orang itu dengan mangga Indonesia yang masih kan bisa dihilirisasikan. Bisa dihilirisasikan, bisa create job, bisa create value added. Nah itu kan intinya itu. Nah itu baru satu. Belum yang lain-lain. Jadi menurut saya kalau kita membuat linkage tadi antara industri besar dengan industri kecil dengan berbagai model bisnis, tergantung sektornya, tergantung siapa yang akan kita dorong untuk bisa membuat linkage, bisa. Itu what-nya kan, tapi how-nya gimana? How-nya ya Mas ya. Sekarang kalau Pak Menko tanya misalnya, coba buatkan 100 barang yang selama ini diimpor, diperlukan industri di dalam negeri, dan bisa diproduksi di dalam negeri. Saya yakin kok ada Mas. Seperti tadi saya sebut, tepung tapioka kita impor, tepung ikan kita impor, tepung kelapa kita impor. Kalau itu kita list, kemudian kita harus membuat kebijakannya itu detail. Tidak hanya ini kita tetapkan sebagai sektor prioritas, tidak begitu. Tapi kalau kita bicara, oke, kita mulai saja dengan 5 produk saja. Kita pilih daerah mana sih yang itu daerah kelapa, ada yang daerah rumput laut. Ini bisa dilakukan. Gimana caranya? Perlu anggaran APBN lagi? Mungkin tidak. Mungkin kita bisa mengalokasikan anggaran yang ada. Misalnya gini Mas. Jadi sekarang ini desa itu punya dana 2 miliar per desa kan. Kalau kita bikin satu kecamatan itu udah sekian desa, mungkin belasan. Jadi tidak usah 2 miliar, kita kumpulkan untuk membuat tadi investasi pabrik kecil hanya untuk sekedar mengolah itu tadi, sangat bisa. Nah jadi memang kita harus berpikir menurut saya sih praktis ya Mas ya. Jadi kalau melihat banyak negara itu kan mereka betul-betul turun pemerintahnya itu. Jadi bukan kalau sering teman-teman tuh bilang, wah kita kan regulator. Enggak.
Di negara lain nggak begitu kok. Mereka betul-betul menyiapkan. Coba apa yang terjadi di Jepang. Jepang itu ganti dengan white paper mereka itu tidak lagi otomotif, tidak lagi elektronik. Tapi mereka berpindah ke jasa. Apa yang terjadi? Sektor pendidikan mengikuti. Ya. Jadi prodi-prodi, studi-studi yang ditawarkan di kampus-kampus mengikuti sektor yang mau dikembangkan. Jadi ini kan tidak bikin regulasi nih Mas, tapi bikin sebuah strategi sebagaimana CEO di perusahaan swasta kan. Jadi menurut saya, jadi konsep leadership yang berpikir sebagai wirausaha ini yang diperlukan. Karena kalau wirausaha kan memang ada risiko, berani ngambil risiko, berani berinovasi gitu. Kalau enggak ya kita jadi paper aja gitu. Mungkin tuh yang Pak Jokowi pusing kenapa jadi paper saja. Ini kalau kita lihat dengan pertumbuhan kurang lebih 5%, itu kita bisa membuahkan kurang lebih 2 juta lapangan kerja net per tahun kan. Saya bisa ngebayang kalau penggabungan atau penyambungan linkage antara yang besar dengan yang kecil dan terjadilah hilirisasi. Ini bisa berapa juta lagi nih, iya kan? Lapangan kerja yang dibuatkan. Saya yakin insya Allah itu akan dan itu akan nyambung dengan aspirasi untuk membuahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5%. Ya kan? Di bawah siapapun pemimpinnya. Dan mungkin yang saya mau, tadi Ibu mengangkat kata fiskal. Ya kan? Peran pemerintah nih dibutuhkan. Betul. Sebagai fasilitator, syukur-syukur menjadi enabler. Ya, enablement tuh memerlukan ruang fiskal kan. Nah, tapi kan akhir-akhir ini ruang fiskal kita kan agak-agak tertekan. Kira-kira gimana Bu ke depan dengan keterbatasan ruang fiskal untuk memenuhi mendorong tadi apapun yang Ibu jadi sampaikan? Kita kan harus yang dimiliki pemerintah, mungkin fiskal yang berarti budget itu satu hal. Siap. Ya, tetapi pemerintah punya tools yang unlimited, yang namanya adalah kebijakan, Mas. Jadi tidak perlu anggaran, tapi kebijakannya itulah yang bisa mendorong mereka. Nah, jadi kalau sekarang yang disebut dengan insentif fiskal itu kan bukan berarti harus ada disediakan anggaran. Akan ada pengurangan penerimaan atau penambahan belanja, tidak harus begitu. Tetapi dimainkan tadi seperti tadi saya sampaikan. Kan pemerintah sekarang memberikan kemudahan fiskal atau pengurangan pajak, itu kan banyak sekali, tapi tidak targeted. Gitu. Boleh nggak itu kita buat lebih targeted? Gitu. Mana sih yang akan dilakukan? Gitu. Sektor mana? Jadi karena si demand-nya ini dikerjakan, maka insentif fiskalnya jadi efektif gitu. Kok sekarang kan yang penting ada kemudahan fiskal, terus kemudian ada potongan pajak. Tapi di mana? Untuk siapa? Kapan? Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan pemerintah itu kita memang harus memainkan fiskal kita itu secara lebih namanya juga instrumen. Instrumen itu tidak boleh mati, tidak boleh statis gitu. Kadang dinaikkan, kadang diturunkan gitu kan. Tergantung sektornya. Tapi kalau saya melihat sekarang itu kan heavy-nya itu lebih pada revenue. Jadi bukan kepada menggunakan instrumen fiskal itu untuk mendorong sektor tadi. Kan perlu kesabaran kalau ini. Kalau untuk mendorong sektor real, berarti kamu harus sabar. Bahwa revenue itu bukan sekarang, tapi besok. Gitu. Nah, jadi yang seperti itu menurut saya belum banyak Mas yang dilakukan. Jadi secara ideologi, Ibu tuh lebih di kubu yang percaya bahwa untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dibandingkan hal-hal yang sifatnya produktif. Semestinya kan untuk kepentingan fiskal dan produksi, pajak untuk produksi itu semestinya lebih dikit daripada pajak untuk konsumsi kan. Ibu di kubu itu atau di kubu yang lain? Ya, kita kan kalau pajak untuk konsumsi dan pajak untuk produksi itu turunannya banyak ya. Untuk konsumsi apa dan untuk produksi apa.
Kadang ada juga untuk produk-produk dianggap itu konsumsi, padahal untuk sebagian orang itu adalah alat produksi. Siap. Nah, jadi itu mungkin kita perlu mendefinisikan lagi yang mana. Tapi intinya adalah bahwa mestinya berikan ruang, ya, jangan berikan beban di depan. Siap. Tapi berikan ruang biar sektor real itu bergerak dulu. Pebisnis itu bergerak dulu, baru setelah itu diambil. Nah, memang harus ada tadi cara-cara yang mau dilakukan. Jadi kalau sekarang misalnya gini Mas, pajak itu yang paling adil kan PPh. Tapi yang di otak-atik lebih banyak itu adalah PPN. Ya. Padahal PPN itu kan pajak paling tidak adil ya. Karena semua orang akan menerima dampaknya itu sama antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Jadi kayak sekarang kalau saya diskusi tentang menaikkan PPN menjadi 12% gitu. Coba dilihat dulu. Sekarang aja kita sampai kelas menengah. Itu mereka bebannya terlalu banyak. Kenapa dia kemudian harus turun kelas gitu. Jadi mungkin kita mainkan fiskal tadi di dua-duanya. Kita memodifikasi dari sisi belanja. Menjadikan betul-betul fiskal kita itu sebagai captive market. Siap. Bagi produk-produk kita. Jadi harus kalau captive market kan itu tidak bisa jadi jargon, tapi didetailkan di mana nih gitu, untuk menyerap apa gitu. Nah jadi kalau yang seperti tadi saya sebutkan misalnya paket sembako, terus kemudian juga ada produk-produk yang lain yang untuk membantu orang miskin. Kan orang miskin bukan berarti menerima bantuan dan dia diem aja. Dia memproduksi sesuatu yang nanti akan dia terima juga, kan boleh. Jadi kalau bagi saya semua tuh harus bergerak gitu. Nah yang lain adalah mainkan kebijakan tadi, ya, kebijakan perdagangan, kebijakan industri gitu ya. Jadi jangan sampai kita akan tidak punya kebijakan yang terintegrasi gitu. Jadi kita mendorong investasi, tapi pada saat yang sama kita membiarkan produk itu masuk tanpa ada aturan. Gitu. Betul bahwa kita itu negara terbuka, tidak boleh kemudian menutup barang-barang untuk kita impor. Tapi kan harus diatur dong gitu loh. Ada kuotanya, ada tarifnya, kapan gitu. Inilah kenapa kemudian pemerintah dengan swasta itu harus duduk bareng Mas. Karena kalau nggak nyambung gitu. Porsi manufaktur terhadap PDB udah turun di bawah 20%. Betul. Gimana Bu untuk mendongkrak? Dulu kan sempat 30-an persen. Betul. Nah jadi zaman dulu itu sebelum krisis kan kita udang aja diproduksi dulu ya, diolah dulu baru diekspor. Sekarang kebijakan listrik untuk industri lebih mahal dari listrik untuk rumah tangga. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tadi mengakibatkan diproduksi menjadi tidak kompetitif. Akhirnya yang diekspor ya mentah kan Mas, itu yang terjadi. Jadi dulu yang kita olah itu porsi ekspornya di atas 60%. Sekarang yang komoditas primer yang diekspor lebih dari 60%. Itu sebabnya kemudian industri manufaktur kita itu mengalami deindustrialisasi. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara, ayo kita memproduksi karena kita bisa kompetitif. Saya rasa tidak semudah itu. Ya karena kita sudah terlalu lama lalai untuk membangun industri. Jadi kita harus pilih. Kalau kita mau melawan aparel misalnya gitu ya, dengan China atau tekstil ya, bukan tekstil tapi clothes ya yang udah jadi dengan China, mungkin kita kalah. Kita bisa cari yang lain gitu. Mana yang kita bisa dorong sektor manufaktur itu yang kita memang punya competitiveness. Nah kita kebetulan punya anak muda banyak, kita punya lahan yang juga masih luas, sementara banyak negara yang mereka tidak punya sektor itu. Kita pilih yang mana yang bisa kita lakukan. Salah satu sudut pandang kenapa mungkin telah terjadi deindustrialisasi adalah tadi Ibu sudah menyampaikan kurangnya atau menurunnya daya saing kita. Tapi itu bisa diinterpretasikan sebagai menurunnya atau tidak meningkatnya produktivitas kita. Ya. Dan kalau kita lihat produktivitas Indonesia itu per orang per tahun kurang lebih $25.000. Kalau dibandingkan negara-negara tetangga, Singapura itu di atas $200.000.
Tiongkok nggak sampai $200.000, tapi lebih tinggi daripada kita. Nah itu gimana Bu untuk meningkatkan produktivitas? Karena kalau itu meningkat dalam batas logika, porsi manufaktur semestinya akan meningkat. Dan semestinya penjembatanan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil lebih bisa nyambung, ya kan? Lebih bisa dijemput oleh yang besar, yang menengah dan kecil. Karena yang besar akan melihat bahwa yang menengah dan kecil ini semakin giat, semakin produktif, patut dijemput. Ya kan? Gimana Bu? Kalau kita bicara misalnya negara-negara seperti tadi Singapura, mungkin sekarang kita udah lihat di Korea dan sebagainya, produktivitas tenaga kerjanya itu lebih tinggi karena juga bergantung kepada produk apa yang menjadi unggulan mereka. Mereka kan sudah produk-produk yang value added-nya tinggi, dengan SDM juga yang kualitasnya tinggi gitu. Sehingga kita tidak bisa dengan mudah langsung membandingkan dengan kita. Harus apple to apple. Jadi produk apa dengan produk kita apa. Jadi itu satu hal Mas kita. Yang kedua, kalau kita bicara China, beberapa produk mungkin kita juga produksi ya. Tapi mereka ini kan ada dukungan memperluas pasar yang luar biasa dari pemerintah. Sehingga dia seolah-olah yang dikirim ke kita pun udah ekses produksi itulah, udah nggak ada nilainya gitu kan. Jadi produktivitasnya menjadi sangat tinggi karena dia bisa memproduksi sangat besar. Balik lagi kalau di kita untuk satu certain produk yang sama dengan di China tadi, kita aja tidak didukung dengan marketnya. Jadi gimana dia mau meningkatkan omsetnya gitu. Bagaimana kemudian produktivitas dari tenaga kerjanya itu akan meningkat, marketnya juga nggak bisa diperluas lagi. Bagaimana kita membukakan pasar buat mereka? Membukakan pasar itu bisa keluar, bisa di dalam kan. Nah itu dengan kebijakan apa? Kebijakan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional. Tinggal apa yang akan kita lakukan gitu. Ibu melihat ini juga berkorelasi dengan pendidikan nggak sih? Iya, tentu Mas. Kalau untuk kita bicara akan dengan cepat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mereka yang sudah high educated dengan sektor-sektor yang memang sudah menggunakan teknologi tinggi, pasti value added-nya lebih tinggi dan produktivitasnya lebih tinggi. Tapi kan kita harus melihat fakta ya. Kalau kita sekarang ini 56%-nya itu adalah pendidikannya SMP ke bawah, itulah yang kita miliki. Tidak perlu kita menunggu sampai mereka pendidikannya bagus dulu sehingga produktivitasnya tinggi. Menurut saya tidak. Kalau tadi yang mereka tadinya hanya menanam cabai itu nilainya cuma sekian, tiba-tiba dia ada industri turunannya yang nilai tambahnya besar, kemudian dikemas lagi, nilai tambahnya menjadi besar lagi, menjadi souvenir lagi yang nilai tambahnya lebih tinggi lagi, dia tetap pendidikannya SD Mas. Tapi kita berikan kesempatan dia untuk meng-create value oleh mereka sendiri. Nah, mereka nggak ngerti lah itu bikin diawetkan. Kita punya banyak perguruan tinggi. Bahkan kita tinggal beli sajalah mesinnya kasarnya ya, yang sudah dipakai di banyak negara. Mereka bisa tinggal mengoperasikan. Setelah itu kita berikan yang lain. Jadi menurut saya pendidikan itu yes, it is important untuk mendorong produktivitas dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa meningkatkan produktivitas orang yang tadinya rendah dengan cara-cara yang lain. Jadi kalau saya nggak usah nunggu lah. Jadi kalau ditanya Indonesia yang paling penting adalah meningkatkan SDM. Lah kita dengan COVID aja kita sudah setback kok Mas. Banyak yang kemudian tidak melanjutkan sekolah, banyak yang kita nggak bisa menunggu itu. Tapi biarkan semua orang diberikan kesempatan untuk bisa ikut memproduksi dan bisa ikut menikmati hasil produksi ini. Jadi kalau begitu kesenjangan jadi semakin sempit. Kalau enggak kan dia tidak bisa ikut memproduksi. Bagaimana dia tidak ada gap dengan yang mampu untuk melakukan produksi kita. Nah, jadi itu menurut saya dengan teknologi ini kita hanya perlu beberapa champion, anak-anak muda yang pinter ya di setiap daerah. Mereka lah yang memikirkan marketnya di mana, caranya seperti apa, urusan mereka. Gitu. Di market itu butuhnya apa, mereka yang memikirkan. Tapi mereka yang pendidikannya rendah, yang sudah terbiasa melakukan itu, terus saja melakukan itu. Jangan merah dengan biru Pak, karena market itu tidak suka merah dan biru. Tapi sukanya warnanya pastel. Itu saja kan.
Karena mereka itu yang biasa nenun, dia tak mau biru dan merah, mau yang yang pastel warnanya, mereka sama aja. Tapi value-nya kan beda karena marketnya kan beda. Nah, jadi mungkin yang begitu menurut saya itu yang perlu kita gerakkan, dan ini yang harus dijadikan, ini sudah menurut saya itu darurat, Mas. Karena apa? Karena waktu kita untuk bonus demografi itu tinggal 10 tahun. 2035 kita sudah masuk aging population. Kalau kemudian ini tidak berhasil membawa anak-anak yang sekarang ini memproduksi sesuatu, orang tuanya juga bisa hidup sendiri, bisa nabung dan sebagainya, ya generasi sandwich itu akan kejadian. Siap. Gitu. Jadi waktu 10 tahun nanti kita tiba-tiba seperti Thailand, sekarang dia sudah masuk aging population, dia membawa dari Laos, dari Kamboja untuk bisa bekerja di situ. Nah, kita kan masih banyak ya yang bisa kita Ini sebetulnya lakukan. peningkatan linkage antara yang besar dengan menengah kecil, apalagi yang mikro juga, dan juga peningkatan porsi manufaktur itu sangat bisa mengobati kondisi kelas menengah sekarang, ya kan, yang semakin terhimpit. Kelas menengah sekarang ini dia bagaimana akan meningkatkan ya kelas menengah yang salaryman, ya, atau yang UMR ya, kelas UMR, mereka tiba-tiba harus lay off karena mereka mengganti teknologi dan dia tidak akan bisa terserap untuk sektor yang sesuai keahlian mereka. Dia harus pindah ke sektor yang dia turun, tidak lagi jadi kelas menengah. Padahal kelas menengah menuju kelas menengah itu ternyata nilainya itu hanya 3,2 juta per keluarga, Mas. Jadi sangat rendah gitu. Yang disebut kelas menengah beneran itu kalau pencari nafkah itu bisa mendapatkan 8 juta. Itu juga nggak jauh dari UMR. Nah, jadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk membuat desain kebijakan sehingga tidak yang ini terus turun-turun, akhirnya ya Pak, informal sektor yang tidak bisa kita kurangi. Karena hanya informal sektor yang tidak memiliki barrier orang untuk masuk. Jadi sekarang kita digitalisasi, tapi yang masuk ke sektor digital tadi itu hanya karena dia nggak ada opsi, ya, tidak ada opsi, adanya cuman sopir ojol atau driver ojol. Nah, itu kan nggak meningkatkan pendapatan mereka. Padahal tadinya mereka adalah orang yang sudah di atas UMR, gitu. Jadi saya ingat apa yang dilakukan oleh Thailand, Mas. Mereka kan juga masuk industri 4.0. Ya kan? Kita kan juga begitu. Kita punya roadmap. Yang beda, saya tanya mereka, gimana caranya? Gini, kita sudah aging population. Sehingga sekarang new investment harus itu 4.0. Sehingga bisa masuk ke Thailand. Tapi untuk industri-industri yang sangat kompetitif, tapi itu 2.0, 3.0, karena mereka apalagi yang pakai craft ya. Kan dia mendukung sektor utama yakni pariwisata, dia harus tetap bekerja. Maka mereka yang akan kita fasilitasi untuk relokasi. Kemana relokasinya? Ke negara-negara yang bisa membuat mereka kompetitif. Misalnya untuk mendukung spa, mereka sekarang itu investasinya di Bali, Mas, relokasinya. Untuk mendukung industri jewelry, mereka investasinya itu di Maluku karena bahan baku ada di sana. Jadi kalau kita dari tadi diskusi, ini kok kayaknya harus ada pemerintah yang betul-betul aktif mencarikan jalan, gitu loh. Bukan sekedar Bapak Ibu sekalian, kita mau 4.0. Jadi nggak bisa karena siapa yang sudah siap, siapa yang belum. Itu harus, kalau enggak nanti kita hanya seperti kita punya balon, yang satu dipencet di sini melebar, yang sini dipencet ganti sini melebar. Jadi masalah tadi penciptaan lapangan kerja nggak jadi, Mas, nggak kejadian. Ini kan mestinya tetap paradigmanya adalah semua harus tetap bekerja. Yang kompetitif harus tetap kompetitif. Wong jadi 4.0 belum tentu jadi kompetitif, tapi yang penting pemerintah tetap memfasilitasi itu. Bu, Ibu udah ngangkat isu mengenai ruang fiskal. Linkage dan gimana kita bisa meningkatkan manufaktur, hilirisasi, ruang moneter. Ini saya melihat dari data point yang seringkali disampaikan, ini masih ada keterbatasan. Ya, kalau kita lihat rasio M2 atau uang beredar
terhadap PDB itu masih nggak sampai 50%. Betul. Rasio aset perbankan terhadap PDB juga anggaplah 8-9 ribu triliun dalam konteks PDB 20-23 atau mungkin 24 triliun, 24 ribu triliun. Minim sekali kan. Jadi kita mau jungkir balik kayak gimana, tapi kalau fulusnya nggak ada, gimana tuh Bu? Betul, padahal kita itu memerlukan lebih dari 100% PDB. Iya. Karena ada yang dipakai untuk spekulasi juga kan. Betul. Nah, tapi kita betul tadi hanya 40%. Jadi apa yang mesti dilakukan? Saya rasa mungkin saya bukan ahli di moneter, Mas kita. Tetapi kalau semua uang yang muncul itu kemudian juga diserap oleh fiskal menciptakan uang dengan berbagai surat berharganya, ya. Terus diserap oleh moneter. Kapan kemudian itu akan beredar di masyarakat, Mas? Jadi kenapa tidak kita itu kalau memang mau mengeluarkan surat utang untuk membiayai apa? Gelontorkan langsung itu untuk bisa menggerakkan ekonomi. Tapi kalau seperti sekarang dijual secara luas dan kemudian diserap oleh moneter, menurut saya ini akan terus seperti ini, Mas. Nah, jadi mungkinkah pemerintahan yang akan datang yang akan memisahkan katanya ya, lembaga penerimaan dengan lembaga belanja itu akan memikirkan yang seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya boleh saja kita pinjaman pemerintah itu porsinya gede ya terhadap APBN, tapi yang model seperti apa dong? Gitu. Jadi kita bagaimana cara membiayai tadi, bagaimana cara masyarakat itu bisa ikut mendanai tadi itu kan. Jadi jangan dari uang ke uang. Kalau kita hanya dari uang ke uang tidak akan ada yang menetes untuk menjadi lapangan pekerjaan. Nah, jadi itu mungkin kalau menurut saya sekarang ini kan mungkin agak tidak populer, Mas. Ya, yang sering dikatakan para pengambil kebijakan itu kan koordinasi fiskal moneter. Menurut saya tidak pas. Karena harus ada koordinasi fiskal moneter dan real. Karena tidak bisa real itu hanya digerakkan dengan kebijakan fiskal atau digerakkan dengan kebijakan moneter. Tiba-tiba di sini ada yang investasi. Tiba-tiba ini menjadi menarik, nggak bisa karena itu ada cara-cara yang tadi jauh lebih tepat. Misalnya pemerintah akan menjual surat utang untuk membangun di setiap kabupaten seperti ini, FS-nya seperti ini. Saya rasa, Mas, orang-orang yang punya uang itu sangat ingin untuk membeli surat utang tadi, karena dia tahu. Satu, memang itu ada ada yieldnya, ada returnnya. Terus yang kedua, ini adalah untuk saudara-saudara mereka, Mas. Nah, jadi cara-cara yang seperti itu harus dilakukan. Sampai saya pernah menulis, Mas, investasi lebaran, Mas. Jadi saya nulis di Kompas waktu itu. Jadi saya kalau mudik itu saya sehari 2 hari sudah bingung mau ngapain karena saya di kampung kan. Nah, ini kenapa ya tidak ada investment fair di setiap kabupaten pada saat lebaran atau pada saat Natal. Sehingga pemerintah daerah itu memfasilitasi adanya inisiatif-inisiatif investasi di berbagai sektor. Dan nanti diaspora mereka, artinya orang yang sudah keluar dari kampung itu pulang tidak sekedar kuliner, tetapi dia berinvestasi dengan semua knowledge mereka dan network mereka, bahkan bisa membantu industri tadi. Terus mereka juga bisa dengan era digital seperti sekarang ini bisa memonitor investasi mereka. Nah, jadi ini kan akan jadi gerakan yang luar biasa, Mas. Jadi ya menurut saya nih kita tidak bisa membuat strategi kebijakan as usual, Mas. Jadi kita memang kalau saya lihat ya alhamdulillah kemarin tuh dilakukan penurunan suku bunga di Amerika. Dan sampai akhir-akhir ini kan instrumen risk free aja di Amerika itu 5,5%. Itu memalaskan ekonomi kan. Ya siapa yang mau bekerja kalau udah pasti 5,5%. Biaya modal tuh segitu. Di Indonesia terakhir saya lihat overnight SBI aja itu di atas 7%. Betul. Semakin sulit untuk memutar roda ekonomi. Mahal karena.
Dan ya sebetulnya untuk meningkatkan M2 atau uang beredar itu kan yang pertama ya kalau mau kita cetak aja. Ya, Itu juga costly. betul. Kedua kita juga bisa ngutang. Itu juga costly karena suku bunga lagi tinggi. Mudah-mudahan turun dalam waktu dekat dengan apa yang kita saksikan 2 hari yang lalu di Amerika Serikat. Kalau menurut saya yang ketiga, ini yang nyambung dengan apa yang Ibu sampaikan. Namanya penanaman modal. Itu bukan dari uang ke uang, Iya, tapi uang ke bangunan. betul. Uang ke tanaman, Ya. uang ke perkebunan, uang ke real kan. Ya. Nah ini kalau saya coba bungkus dalam penanaman modal asing, kayaknya masih bisa lebih besar. Asia Tenggara tuh menerima 200-an miliar dolar setahun. Singapura bisa dapat 100 sampai 140 miliar dolar. Indonesia hanya 26 sampai 31, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam. Masing-masing 10 sampai 20 miliar dolar. Kayaknya sih Indonesia bisa seperti apa yang Singapura sudah lakukan, 100 sampai 140. Kalau itu kejadian, nolong dong. Sangat. Ya. Jadi memang kita sudah, kalau kita melihat secara makro, investasi kita kan memang bergerak naik ya Mas. Tapi kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini kan investasinya itu investasi yang memang sangat padat modal dan sangat padat teknologi. Sementara tadi kita gambarkan masyarakat kita kondisinya seperti itu. Siap. Sehingga kita memerlukan strategi investasi yang sekarang oke lah dilanjutkan. Tapi ada strategi investasi asing, tidak harus domestik Mas, asing yang bisa masuk ke berbagai sektor tadi, yang besarannya itu tidak harus yang giant gitu loh. Jadi saya pernah pengalaman investasi yang dari Malaysia, mereka itu investasi menengah Mas, 50 miliar sampai 100 miliar, ada yang bikin pengolahan kelapa sawit untuk bikin virgin palm oil, ada juga yang mereka membuat mengolah air ya, sumber air untuk dijadikan minuman di masyarakat di wilayah itu. Banyak sekali sebenarnya investor-investor yang tertarik untuk melakukan itu gitu. Jadi sekarang kalau yang kecil-kecil mungkin risknya kecil, mereka masih tetap mau berinvestasi. Tapi kalau yang besar, mereka tentu akan melihat bagaimana sih konsistensi kebijakannya gitu. Kalau kita nggak punya konsistensi kebijakan untuk sektor ini, kadang iya, kadang tidak. Besok ganti lagi, sudah investasi, tiba-tiba bukan itu kok prioritasnya. Kan gak mungkin Mas. Terus kemudian kebetulan kita memang tidak konsisten untuk kebijakan-kebijakan untuk berbagai sektor gitu ya. Siap. Lalu korupsi kita masih sangat tinggi. Jadi korupsi tinggi aja masih banyak yang investasi gitu ya. Apalagi kita kemudian ada cara-cara lain ya untuk bisa menarik mereka, tapi mereka kita ajak untuk masuk ke berbagai sektor. Saya yang mendatangi lembaga kita ya untuk investasi di pariwisata banyak Mas. Dan mereka kepinginnya membeli hotel-hotel yang bintang 3 ke bawah. Karena apa? Tidak mau mengurus izin di Indonesia. Itu bisa 2 tahun mereka nggak selesai. Mending mereka akuisisi. Maka sekarang ini investor-investor yang datang untuk melakukan akuisisi yang nilainya itu sebenarnya nggak terlalu besar, sampai dengan 150 miliar gitu, banyak sekali Mas, mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, jadi memang kita belum ada menurut saya strategi untuk mendatangkan investasi yang kelasnya tuh menengah lah, sampai 1 triliun ke bawah gitu kan. Daerah-daerah tuh banyak sekali investasi-investasi seperti itu. Nah, kalau kita bisa menggerakkan itu, menurut saya itu menjadi sangat penting. Jadi seperti Mas kita sampaikan, kalau bukan dengan investasi oleh siapapun, gak akan bisa kok. Iya. Hanya dengan investasi maka job itu akan tercipta gitu. Oh cuman kayak begini kita kan hanya kantong kiri kantong kanan, kita kemudian tidak kuat APBN-nya karena yang miskin bertambah, yang diberikan bantuan harus bertambah ya karena mereka tidak dibiarkan bekerja. Kalau mereka dibiarkan bekerja nggak usah ngasih APBN, nggak perlu BLT. Nah jadi mungkin mindset tadi
harus kita rubah sehingga Ya. semua orang itu harus bekerja. Saya melihat dengan keterbatasan ruang fiskal, Ya. dengan keterbatasan ruang moneter, Ya. mau nggak mau, kita harus lebih cari solusi untuk mendatangkan modal dari luar. Ya. Ini penting sekali. Bu, ini ke depan nih apa yang kira-kira bisa dilakukan berbeda? Kita berharap ya untuk ke depan ini pemerintah ya, karena kan tadi kalau menurut saya permasalahan kita itu struktural ya, cukup struktural dan fundamental Mas gitu. Jadi perlu koreksi yang juga mestinya ya secara lebih mendasar. Nah sehingga sebaiknya 5 tahun ke depan itu tidak ada lagi atau dikurangi, sangat dikurangi program-program yang sifatnya adalah quick win. Ya, karena kita membangun itu perlu keberlanjutan. Tapi kalau quick win untuk bisa kita teruskan, ya oke. Tapi jangan yang penting ini ada kemudian berhenti. Yang penting di sini ada gerakan, kemudian berhenti. Itu menurut saya itu tidak akan tepat. Misalnya nih kita punya Labuan Bajo. Kita udah buatkan itu sebagai quick win. Sudah dibuatkan lapangan udara di Labuan Bajo. Tapi sebenarnya yang diperlukan oleh pulau itu adalah lapangan terbang yang lebih baik di tengah, Mas. Sehingga Maumere dapat, Ende dapat ini. Kalau sekarang ini kan gak bisa ke atas, Mas. Jadi akhirnya itu ada ego regional gitu, wilayah. Ini kan punya saya. Bahkan sekarang banyak daerah itu mereka butuh tanaman, hanya mau mengambil dari daerah itu. Nah jadi ini mestinya ada perencanaan. Ya, saya dengar kan pemerintah yang akan datang itu mau menguatkan perencanaan. Jadi perencanaan pembangunan itu akan lebih dikuatkan. Ya, mudah-mudahan menurut saya itu akan menjadi awal kita membangun apapun itu berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan. Itu menurut saya sangat penting. Sehingga kita tidak bicara lagi nanti justru malah semakin kita tuh terpuruk karena tidak ada kegiatan ekonomi di berbagai wilayah gitu. Ya. Karena sporadisnya tadi. Saya tuh beberapa kali menyampaikan bahwa sebetulnya 8% tuh nggak mustahil. Ya setuju. Kan? Kalau ya tadi beberapa hal yang Ibu sampaikan tuh bisa terjadi aja. Linkage ini semakin masuk akal antara yang besar dengan menengah dan kecil, apalagi yang mikro. Dan gimana kita bisa memastikan hilirisasi itu untuk hal-hal yang kecil aja. Ya. Selama ini kan pemikiran hilirisasi itu lebih ke yang besar-besar gitu kan. Dari nikel ke baterai. Betul. Ya kan? Tapi dari mangga ke jam. Itu luar biasa. Itu kalau bisa sebarluaskan, masuk akal tuh. Dan saya melihat pembuahan lapangan kerja itu bisa jauh di atas 2 juta setahun. Sangat mungkin, Mas. Iya. Sangat mungkin. Jadi saya juga kadang-kadang itu, ini kan kita juga berperang dengan teman-teman juga ya, yang mengatakan bahwa ya memang kita itu memang 5% yang layak. Waduh saya sedih kalau bicara begitu. Padahal jelas kita tahu itu di bawah potensi kita. Jadi kita punya kesempatan jauh di atas itu. Saya setuju dengan Mas Gita. Asal bagaimana cara membuat itu tadi agar semua bergerak. Kalau yang bergerak itu saja ya 55%. Tapi yang bergerak 275 juta penduduk ikut bergerak, nah itu akan luar biasa. Iya. Dan semakin investasi itu langsung. Iya. Tanpa dilakukannya uang ke uang. Dalam batas intuisi, semestinya ICOR-nya akan turun. Betul. Iya kan? Ini yang seringkali dikritik. Iya. Bahwasanya ICOR itu udah meningkat. Bu, Ibu tuh ngambil S3. Iya. Sebagai seorang wanita. Iya. Gimana supaya ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman wanita di Indonesia untuk memberanikan diri ngambil S3? Ya, pertama tentu itu karena memang saya ya punya niat itu.
Tapi saya melihat itu tidak hanya saya kepingin menjadi apa, tetapi saya kepingin mempelajari sesuatu yang selama ini saya tidak punya, dan saya tidak merasa saya harus menjadi seperti orang lain, Mas. Jadi mungkin kalau orang bicara, oh, Bu Henry itu bukan ekonom, karena dia ngomongnya itu development gitu, sosialis kayak itu, sosiologi gitu. Saya nggak penting gitu. Tapi menurut saya ekonomi itu kan ilmu sosial gitu. Kalau ilmu sosial itu kan ilmu masyarakat. Jadi kalau kita membuat kebijakan ekonomi, ya harus kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya gitu. Nah kalau masyarakatnya agraris, masyarakatnya itu pendidikannya masih rendah, kenapa kita kemudian memilih sektor yang tidak cocok dengan mereka? Nah jadi kembali lagi, saya kepingin saya memiliki ilmu yang lebih, karena itu menjadi legitimasi kita untuk menawarkan satu pemikiran itu, dan menurut saya itu tidak laki tidak perempuan itu bisa dilakukan, Mas. Saya membangun KOR Indonesia itu betul-betul dari tidak memiliki apapun. Ya, jadi dari satu ruangan dengan 3 staf, Mas. Wow. Hanya 3 staf saja. Nah sekarang alhamdulillah kita udah ada 30 ya, anak-anak muda yang ternyata mau membicarakan seperti yang kita diskusikan tadi gitu. Jadi saya, waduh, tadinya saya pikir ya berjalan 5 tahun, 1 tahun, alhamdulillah, bisa 3 tahun, sekarang sudah 11 tahun gitu. Jadi ternyata juga ada anak-anak muda yang memang pengen berkontribusi dari menawarkan satu pemikiran. Jadi saya selalu kalau pada teman-teman itu, kita tuh lembaga yang ingin menawarkan sesuatu, ya, menawarkan sesuatu sebagai solusi. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita beda dengan yang lain. Jadi kalau kita satu itu, yang kedua kita juga tidak boleh bohong. Jadi kalau sebagai analis seperti kita, itu kita salah boleh, tapi bohong tidak. Kita juga harus konsisten dengan pemikiran kita sehingga orang tahu tanpa membaca. Kira-kira nanti pemikiran KOR jawabannya kan seperti ini. Nah itu yang saya harapkan. Karena kalau saya memiliki pemikiran yang tidak konsisten, itu namanya saya politisi nanti, Mas. jadi itu yang saya berharap semakin banyak teman-teman ya yang berani untuk mengambil ilmu gitu ya, belajar lebih tinggi. Sebenarnya sekarang zaman digital gini kan bisa belajar dari mana aja ya. Tetapi kita network untuk ketemu dengan orang lain, belajar menerima pemikiran orang lain, belajar negara lain seperti apa, tidak merasa bahwa kita sudah paling benar atau apalagi menganggap kita paling pintar. Nah, kalau udah itu kita nggak bisa mikir lagi gitu. Itu menurut saya yang penting. Apalagi sekarang ini perempuan di Indonesia jumlahnya juga banyak. Dan yang pintar-pintar di kampus juga yang perempuan banyak. Jadi yang laki kan banyak kan nyontek tuh yang cewek. jadi kalau itu bisa menjadi semangat gitu ya. Itu akan luar biasa. Jadi yang penting adalah gini, Mas. Ada catatan, anak-anak kita yang belajar ke luar negeri itu kenapa tidak ada penghargaan bahwa setelah dia pulang itu dia mau bekerja di mana, akan dimanfaatkan seperti apa. Bahkan program beasiswa pemerintah itu hanya bicara top university, ya kan? Tapi tidak pernah bicara kamu harus sekolah di sini, prodi ini karena negara membutuhkan ini. Tidak, Mas. Sehingga mereka belajar prodi yang tidak diperlukan, tapi kampusnya itu memang top university. Pulang nggak bisa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut saya, ini pemerintah sudah punya dana yang sangat besar untuk beasiswa. Selain kita juga bisa mencari beasiswa dari manapun ya. Itu kita harus kita bangun sehingga anak-anak yang sekolah itu ada kebanggaan, Mas. Jadi dia bangga sudah sekolah, dia pulang karena memang bisa mengabdi sesuatu gitu. Nah, ini cerita yang menarik. Tahun 90-an kan saya sekolah. Itu ditanya oleh teman-teman dari Thailand. Henry, kamu waktu sekolah, kamu diantar oleh berapa menteri? Saya kan bingung. Sekolah ke luar negeri diantar menteri. Kalah,
saya dapat beasiswa, saya berangkat sudah. Oh enggak. Kalau di kami, semua yang akan berangkat ke luar negeri dikumpulkan. Karena enrollment itu hanya 2 kali kan. Pasti hanya di April atau di Oktober kan. Di mana-mana umumnya begitu. Dikumpulkan, Mas. Jadi ini ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian, jadi terus mereka nitipkan apa? You are the real ambassador. Jadi saya melihat apartemen mereka itu isinya produk-produk, Mas. Karena saya di Jepang ya. Karena student itu boleh bawa apa saja. Bahkan bawa mangga juga boleh. Jadi saya oleh-oleh ke profesor itu hanya mangga. Jadi dia betul-betul bisa menawarkan itu, Mas. Jadi saya bilang, oh ini kok beda banget ya. Jadi setelah pulang mereka merasa memang ini. Nah selama di sana, ini kan mesti di kampus ada festival kan ya. Kita itu harus menyiapkan sendiri. Ini ada peta Indonesia dibuat sendiri. Mereka itu udah ada tari-tarian yang dikirimkan. Rempah-rempah dikirimkan. Gimana kita bisa, kalau tiba-tiba sekarang orang lebih mengenal makanan Thailand, ya wajar lah. Ya. Dan kemudian mereka Thailand mengklaim, luar biasa. Lah iya, jadi itu yang dilakukan. Kemudian kenapa ada apa namanya restoran-restoran Thailand yang ada dimanapun? Karena raja mewajibkan airlines mereka membawa rempah. Iya. Nah, jadi ini kan berarti memang ada desain kebijakan yang memang betul-betul clear gitu loh. Untuk biar ini berjalan perlu ini. Ya ini yang dikerjakan. Gitu. Jadi saya belajar sangat banyak dan kenapa saya mendorong teman-teman itu belajarlah ke luar negeri. Di dalam negeri bisa, tidak kalah gitu. Tetapi ada hal yang tidak bisa dipelajari. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir. Kita udah melihat tren menurunnya porsi manufaktur. Ya. Kita udah melihat tren mengecilnya kelas menengah. Betul. Kita udah melihat tren menurunnya linkage. Ya. Antara yang besar dengan yang menengah, kecil, dan mikro. Ada beberapa tren yang menurut saya cukup disturbing. Ini adalah ketimpangan. Yeah. Timpangan terkait dengan pendapatan, terkait dengan kekayaan, terkait dengan peluang. Dan yang keempat mungkin bagaimana pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per orang di kota-kota besar. Di seluruh dunia secara umum. Itu lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per orang di kota-kota sekunder atau yang lebih kecil lagi. Seyakin apa Ibu bahwasanya peningkatan linkage, peningkatan porsi manufaktur, peningkatan hilirisasi, ini bisa menjawab 4 fenomena tersebut yang cukup mengkhawatirkan. Ya, jadi kalau sekarang kita bicara kesenjangan kesempatan dulu ya Mas ya. Tadi saya contohkan di Korea yang mereka tidak punya modal, tidak punya orang tua yang bisa membantu. Ada negara yang menyiapkan tadi, asal dia punya ideas yang memang bisa diterima, gitu kan. Kemudian perbankan, mereka banyak sekali model-model zaman dulu ya, tahun 90-an itu yang memberikan pendanaan yang sesuai dengan bisnis mereka. Jadi modelnya kan banyak sekali. Nah di kita ini kan tidak begitu. Nah jadi untuk mengurangi, untuk menciptakan kesempatan tadi dari sisi modal bisa seperti itu. Sekarang kalau dari sisi kesempatan untuk bisa ikut memproduksi, berikan dong kesempatan tadi. Jadi produk-produk yang bisa diproduksi oleh anak-anak muda, berikan kesempatan mereka. Tutup itu, kelola itu dengan kebijakan. Oh tidak masalah kok kita mengatur kuota. Kita tidak kena, kita tidak akan mendapatkan di-shoe oleh kebijakan itu pada saat tujuannya adalah kita untuk menyelesaikan ini loh, SDGs loh ini. Gitu. Jadi semua itu adalah alasan SDGs. Kita bisa untuk menyampaikan kepada dunia luar bahwa kita memerlukan ini. Nah ini yang belum kita mainkan. Nah jadi hal-hal yang seperti itu, kalau tadi itu kesenjangan kesempatan, kalau sekarang kesenjangan pendapatan, otomatis pada saat mereka itu bisa ada kesempatan pekerjaan, dia ada additional income, maka mereka akan bisa melakukan spending lebih besar
ya, dan bisa naik kelas, Mas. Bisa menaikkan pendidikan anaknya atau keluarganya gitu, yang akhirnya dia punya kesempatan yang lebih besar lagi generasi berikutnya gitu. Nah, jadi itu mungkin yang menurut saya yang kita perlukan, sehingga kita melihat kalau kita pergi ke seluruh wilayah Indonesia, yang ada adalah suara-suara mesin, suara-suara kegiatan ekonomi sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, maka hilirisasi itu kan mestinya sama dengan penciptaan lapangan kerja ya. Kalau orang bekerja dan marketnya kita atur, artinya pemerintah yang punya semua instrumen lah untuk mengatur itu, saya kok yakin ya, paling tidak kita bisa mencoba, Mas. Karena kita belum pernah mencoba itu. Jadi kalau negara lain bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Vietnam itu mendatangkan, mungkin kalau di kita FDI untuk pertanian mungkin bisa jadi diskusi panjang lebar ya, ada kritik dan sebagainya. Tapi di Vietnam mereka katakan untuk FDI di sektor pertanian 100% harus ekspor, clear, Mas. Ada lapangan pekerjaan, ada value added, tidak mengganggu market yang miliknya yang dalam negeri dan milik kecil-kecil tadi. Jadi kalau itu dilakukan, kan yang penting ketegasan. Saya yakin kalau pebisnis itu kan arahnya ke kanan, kita ambil peluang untuk yang di kanan. Kalau diarahkan ke kiri, ya kita ambil yang di kiri gitu. Nah, jadi memang belum pernah dilakukan, tetapi saya yakin dan itu bisa dihitung, Mas. Kita bisa hitung, insya Allah bahwa itu tuh akan ada peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan. Mungkin tahun depan belum langsung tiba-tiba 8% ya, karena semua kan itu perlu perencanaan. Tapi jangan anti terhadap perencanaan, Mas. Karena kalau kita sudahlah kerjakan aja, nggak usah pakai konsep, nggak mungkin itu. Jadi itu kita berharap ke depan seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih Mas. banyak. Wah, saya terima kasih banyak ini. Teman-teman, itulah Henry Saparini, founder dari Core. Terima kasih. Inilah Endgame.